mendengarkan podcast ini. Kalau kita menjadi anak dari Tuhan semesta alam atau dari Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi, itulah sebenarnya kelimpahan yang sesungguhnya. Dan kalau kita bisa menghayati ini secara benar, saudara, kita tidak merasa membutuhkan apa-apa lagi. Kita benar-benar merasa menemukan pelabuhan. Tetapi tidak banyak orang sampai pada level ini, saya kira. Kalimat menjadi anak Allah sudah menjadi kalimat populer yang sering tidak bermakna. Sebab tidak dihayati dengan benar, tidak dimengerti dengan benar. Kalau kita menjadi anak dari pribadi agung yang memiliki segala kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya, coba kira-kira apa sih yang kita butuhkan lagi? Apa yang menakutkan kita? Jadi kalau ada orang-orang yang merasa belum tenang, belum bahagia, belum merasa lengkap, masih kadang-kadang dihinggapi ketakutan dan kecemasan, itu ciri orang yang masih belum menghayati dirinya sebagai anak Allah. Jadi jangan kita menerima ini secara legalistik saja. Jadi anak Allah, ya percaya kita anak Allah. Menerima kebenaran itu hanya sesuai bunyinya, tanpa memahami maknanya, tanpa mengerti esensinya. Sehingga kalimat menjadi anak Allah itu menjadi obral murahan, saudara. Obral murahan. Tujuan keselamatan pada intinya adalah menjadikan manusia berubah sehingga berkeadaan sebagai anak Allah. Dengan berkeadaan sebagai anak Allah, maka barulah mendapat legalitas atau pengesahan statusnya sebagai anak Allah. Jadi berkeadaan sebagai anak Allah baru mendapat status dari human nature menjadi divine nature. Ini proses perubahan itu. Kalau dalam Ibrani pasal 12, dari anak gampang, anak yang tidak sah, lalu menjadi ya dari anak Allah yang tidak sah, anak gampang, notos, menjadi anak yang sah. Dan dalam bahasa Yunani, huios. Di Ibrani pasal 12 itu dibedakan kata anak. Satu notos, satu huios. Notos itu anak yang tidak resmi. Illegitimate child. A child born to unmarried parental. Anak yang dilahirkan tidak sah. Pengesahan tersebut, apakah Anda benar-benar anak Allah yang sah? Huios. Itu ditentukan atau ditandai, diberi ciri, apakah sudah mengenakan kodrat ilahi atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Jadi selama belum berkodrat ilahi, dia belum huios. Selama belum mengenakan kodrat ilahi, dia belum anak Allah. Selama belum mengambil bagian dalam kekudusan Allah, dia bukan anak Allah. Dan pengesahan ini bukan dari manusia, bukan palu gereja, bukan pernyataan pendeta, harus dari Tuhan sendiri. Kalau Anda tanya, bagaimana saya tahu Pak, Allah sudah ketok palunya bahwa saya anak Allah. Ada kesaksian di dalam batinmu, sehingga engkau bisa berkata, Bapa. Ini seiring dengan perjalanan hidup sebagai orang percaya yang lahir baru. Orang yang lahir baru itu mengenali dirinya lahir baru.
Ketika keindahan dunia menjadi pudar di matanya, ketika kesenangan-kesenangan yang dulu menjadi kesenangan-kesenangan hidup, sekarang tidak lagi, saudara. Cita rasa kita ini diubah. Anda lihat nggak, banyak orang mau sehat tapi cita rasanya nggak mau diubah. Cita rasa lidahnya. Mau sehat tapi cita rasa lidahnya nggak mau diubah. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, ada banyak orang mau menjadi anak Allah, jadi Kristen, tapi cita rasa dunianya tidak diubah. Tidak bisa. Nah, kalau ada tanya, Pak, bagaimana bisa berubah? Mindsetnya dirubah. Dulu kalau kita makan soto yang santannya kental, minyaknya keling-keling, babat gongso, ucus, kita makan dengan tanpa perasaan bersalah. Tapi setelah punya pengetahuan, belum pengalaman pribadi atau pengalaman yang dari orang lain, orang jadi stroke, mati muda, kita melihat makanan itu jadi seperti racun. Dulu kita minum soft drink, saudara, itu berbotol-botol. Saya waktu masih muda, doa puasa, itu pembuka minumannya itu soft drink. Yang dulu pertama kali botolnya besar-besar itu, dari kaca itu. Itu kita beli beberapa buah, dan kita pesta soft drink pada waktu buka puasa. Tapi hari ini kita sudah nyaris sama sekali tidak minum soft drink. Saya sudah sama sekali nggak minum soft drink. Seandainya terpaksa menjadi dikit seandainya, tapi sudah tidak lagi. Mindset yang dirubah. Jadi tidak mungkin mindset tidak berubah, tapi jadi rohani, nggak mungkin. Di sini betapa hebat kekuatan firman kebenaran, yang tidak bisa dibeli dengan uang, nggak bisa. Harus memberi ruangan seluas-luasnya tanpa batas untuk belajar firman. Nggak bisa tidak. Jangan mau merubah status tapi nggak merubah cita rasa. Itu licik. Dan Anda jangan coba-coba meliciki Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di 1 Petrus 1 ayat 17, kalau kamu memanggil Allah Bapa, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Kamu jangan sembarangan memanggil dia Bapa. Apakah hidupmu berpadanan dengan Injil yang diberitakan atau berpadanan dengan kehidupan sebagai anak Allah? Nah, saudaraku, mengenakan kodrat ilahi artinya memiliki karakter Bapa, sehingga dapat diajak berkomunikasi dan berinteraksi dengan Bapa. Ya. 1 Petrus pasal, maksud saya 2 Petrus, saudaraku, pasal 1 ayat 4, mengenakan kodrat ilahi, mengambil bagian dalam kekudusan Allah, Ibrani 12 ayat 10. Nah, yang di Ibrani ini kan konteksnya orang yang dididik itu anak, yang tidak dididik itu bukan anak. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen yang sedikit punya persoalan, mesti dapat jalan keluar, sedikit buat masalah, mesti dapat pertolongan, lalu bersaksi dan menyaksikan Tuhan itu hebat. Orang-orang seperti ini tidak mengalami pendidikan, tidak mengalami proses. Dihormati ke di sini, dihormati di sana. Orang yang diproses itu berat memang, saudara. Dan Tuhan tahu bagian mana yang harus dilukai untuk menyembuhkan. Oleh sebab itu, hendaknya kita tidak mudah mengaku sebagai anak Allah yang sah dan dilayakkan masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan mudah. Jangan mudah. Kecuali nuranimu memang sudah gelap. Ya. Nggak kenal dirinya siapa. Tidak punya kepekaan. Perubahan ini seperti proses yang saya kemukakan pada pembahasan sebelumnya. Proses metamorfosa. Dari ulat berubah menjadi kupu-kupu. Ini perubahan yang sangat radikal loh, saudara. Bukan dari ulat yang warna biru jadi kuning, enggak loh. Dari ulat berbulu jadi ulat yang tidak berbulu, enggak loh. Dari ulat menjadi kupu-kupu dengan
aneka warna sayapnya yang begitu indah. Ini perubahan yang sangat kontras, sangat radikal, sangat signifikan, saudara. Itu ditulis dalam Roma 12 ayat 2, ya saudaraku. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau ya dapat mengerti kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jangan serupa dengan dunia ini. Nah, kalau Anda masih serupa, jangan mengaku sudah mengalami metamorfosa, saudara. Penyesatan yang sudah mendarah daging dalam kehidupan banyak orang Kristen selama bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun adalah ajaran yang memudahkan seseorang berstatus sebagai anak Allah. Banyak gereja yang menggantikan kebenaran ini dengan seremonial, dengan pemimpin-pemimpin seremonialnya yang agung, dengan tata cara ibadahnya yang sangat menarik, terkesan keramat gitu, agung, sakral begitu. Omong kosong semua itu, omong kosong itu tidak merubah manusia. Dan yang membuat saya gentar, seharusnya semua kita gentar, adalah Tuhan seakan-akan diam. Sebenarnya tidak, dan pasti sudah berbicara kepada orang-orang ini atau tokoh-tokohnya dulu. Dengan beraneka ragam ritual seperti agama-agama kafir kadang-kadang. Apa maknanya itu? Kalau menjelaskan kebenaran tidak bisa, perlu lambang, betul nggak? Jangan lambang dijadikan kebenaran. Terbalik itu. Untuk menjelaskan kebenaran supaya memahami, maka perlu ada lambang kadang-kadang, betul? Jangan lambang dibuat lalu dinyatakan sebagai kebenaran. Contoh sederhana, sangat sederhana. Ini belum ekstrim loh. Yang ekstrim banyak sekali dan itu mengawurnya lah kira-kira. Sederhana. Sebagai simbolis Anda dikuburkan dari manusia lama dibangkitkan dalam hidup yang baru, Anda harus dibaptis. Baptis itu bentuknya selam. Tapi jangan berkata kalau tidak selam berarti Anda tidak selamat. Ya, saya harus berkata apa ruginya sih diselam. Namun demikian saya juga harus jujur mengatakan, jangan berpikir kalau orang nggak diselam berarti nggak selamat. Untuk menunjukkan kehadiran Roh Kudus, bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah melalui Yohanes Pembaptis, bahwa Tuhan Yesus akan membaptis dengan roh dan api. Tuhan menurunkan api, dan tanda-tandanya bahasa lidah asing, ya, senolalia dan glosolalia. Bagaimana bisa membuktikan bahwa Roh Kudus sudah hadir tanpa api, seperti lidah api turun, hembusan angin yang dahsyat, berbahasa lidah asing atau bahasa roh dan bahasa roh? Bagaimana bisa membuktikan bahwa Roh Kudus sudah hadir tanpa hal itu? Tapi jangan berkata kalau orang tidak berbahasa roh berarti nggak punya Roh Kudus. Nah, salah kaprah seperti ini harus diperbaiki. Dan yang saya katakan ini pada kesempatan ini bukan salah kaprah, ini salah total, salah fatal maksud saya. Jangan gampang saudara mengaku anak Allah yang sah hanya karena menjadi Kristen. Sebab penyesatan yang sudah mendarah daging dalam hidup banyak orang Kristen ratusan tahun adalah ajaran yang memudahkan seseorang berstatus sebagai anak Allah. Harus dibongkar kesalahan ini. Yang mau dibongkar, yang mau membongkar diri, yang tidak mau ya sudah. Jangan menjadikan kekristenan agama dengan atribut-atribut agama. Misalnya satu, seremonial, atributnya agama begitu. Dua, hukum, peraturan ini, peraturan itu. Sebab kehidupan anak Allah itu berkodrat ilahi loh. Kalau orang tidak membunuh bukan berarti dia tidak punya spirit membunuh. Tapi kalau orang spiritnya diubah, dia tidak bisa membunuh. Saudara baik-baik seperti ini di gereja, belum tentu Anda itu baik di luar loh. Anda tidak mencuri karena belum ada kesempatan mencuri atau takut mencuri. Tidak berzina karena tidak punya kesempatan berzina atau takut berzina, malu.
Apakah kalau saudara sudah salaman satu dengan yang lain, pelukan-pelukan, cipika-cipiki, berarti Anda saling mengasihi? Belum tentu. Kekristenan itu merubah kodrat, bukan sekedar tidak berbuat ini, tidak berbuat begitu. Tapi kalau agama atributnya hukum, peraturan A, peraturan B. Lalu ciri yang berikut dominasi umat. Jadi seakan-akan umat itu bisa mewakili antara Allah dan umat. Itu penipuan, itu bohong, itu palsu. Sebab kita hanya punya satu pengantara, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bukan manusia. Nah, selama ini kan sudah mendarah daging dalam pikiran banyak orang. Sedikit-sedikit pendeta mendoakan supaya beres masalah. Kita harus saling mendoakan, tapi jangan berpikir kalau saudara perlu perantara. Tidak ada perantara lain. Alkitab tidak pernah menjelaskan ada pengantara yang lain. Hanya satu pengantara kita, Yesus. Karena Allah itu esa, pengantaranya juga esa. Kurang apa? Mau ditambahkan lagi si A, si B, si Z. Kalau pengantara Bapak itu Yesus, Pak. Tapi pengantara Yesus ada lagi yang lain. Tidak ada. Alkitab tidak pernah mengajar begitu. Dia syafaat kita. Mau ada syafaat yang lain? Itu kesalahan fatal ratusan bahkan ribuan tahun. Kita tidak bermaksud memelukai siapapun dengan pernyataan ini. Tapi kalau you percaya Alkitab, Alkitab berkata begitu. Kecuali you percaya kitab yang lain atau menerima tradisi gereja sebagai ajaran yang sejajar dengan Alkitab, oke, kita bersaudara sebagai manusia yang bermartabat saling mengasihi dalam batas tertentu. Tapi itu saudara seiman dalam Tuhan tidak. Seiman itu berarti satu pikiran, satu doktrin, satu kebenaran yang diyakini bersama-sama. Bersama secara sama. Dikesankan selama ini secara tidak langsung maupun secara langsung bahwa semua orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus adalah anak Allah yang sah. Seakan-akan mereka semua sudah pasti masuk surga dalam arti di rumah Bapa. Makanya ketika ada di pemakaman-pemakaman, begitu mudah pendeta berkata, dia sudah di rumah Bapa. Saya mau tanya, rumah Bapak yang mana dulu? Rumah Bapak di dalam istana atau rumah Bapak di luar istana? Harus bisa membedakan. Ada yang memerintah bersama dengan Tuhan Yesus, ada yang diperintah. Ada yang dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus, ada yang tidak dimuliakan. Itu beda. Kalau saya tanya, perbedaannya di mana, Pak? Ya, saya nanti menyimpang pokok tema utama kita. Beda. Maka harus belajar secara benar. Jangan kita sekarang jangan kita ini mudah mensahkan orang pasti masuk rumah Bapak. Dulu saya juga tidak hati-hati kalau bicara mengenai hal ini. Sekarang saya sangat hati-hati. Atau paling tidak lebih berhati-hati. Nah sembarang. Saudara jangan berpikir saudara pasti masuk rumah Bapak loh. Dimuliakan bersama Tuhan Yesus loh. Mentalmu saja nggak dewasa, apalagi rohanimu. Mental yang dewasa, rohani yang dewasa itu beda. Tidak ada tindakannya yang menjadi batu sandungan. Dalam segala hal, ingat ini, dalam segala hal. Kalau saudara sudah baik, orang menilai salah, itu bukan kesalahan saudara. Tetapi anak Tuhan yang baik dalam segala tindakannya tidak menjadi batu sandungan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, seharusnya yang mengesahkan seseorang anak Allah atau bukan adalah Allah sendiri. Dan tadi sudah saya katakan, orang punya kesaksian dalam batin. Ya, kau memanggil Allah Aba, Bapa, karena kesaksian dalam batin. Nah, kalau ajaran sudah salah, kalau semua orang yang mengaku percaya Tuhan Yesus berarti dia anak Allah, saudara sembarangan memanggil dia Bapa. Sampai titik tertentu dalam kedewasaan rohani, Anda begitu memanggil Allah itu Bapa, Bapa di surga, ada kegentaran di hati kita. Jujur saja, dulu saya tidak gentar memanggil Allah Bapa, itu tidak gentar. Tapi sekarang makin hari, begitu kita berdoa, Bapa, gentar kita. Maha agung, maha misteri, maha kudus, maha mulia Allah semesta alam.
Nanti dampaknya luar biasa, menghadapi segala sesuatu Anda jadi tenang. Anda tidak akan bisa dibeli oleh manusia. Wah, luar biasa, saudara. Luar biasa. Dampaknya pasti luar biasa. Luar biasa. Anda akan takut berbuat dosa. Jadi tidak berbuat dosa bukan karena takut dihukum, dikutuk, masuk neraka. Enggak. Karena kita menghormati Bapa. Itu otomatis turun dari atas ke bawah. Penyembahan kita itu otomatis tulus. Karena kekaguman kita yang hebat terhadap Bapa. Tuhan Yesus diakui sebagai anak Allah. Itu Matius 3:17. Ini anakku yang kukasihi. Itu setelah umur 30 tahun. Memang kita tidak membaca sejarah dari pria agung ini. Laki-laki agung ini. Tetapi kita bisa percaya, kalau yang percaya, bahwa selama 30 tahun Tuhan Yesus menjalani hidup yang skornya, yang prestasinya adalah, ini anakku yang kukasih. Tuhan Yesus berkata, aku harus berada di rumah Bapakku. Iya. Tapi di sana nggak ada suara ini anakku. Setelah umur 30 tahun baru ini anakku yang kukasih. Kepadanya aku berkenan. Lihat keberaniannya dibaptis selam oleh Yohanes Pembaptis walaupun dia tidak punya salah. Tidak punya dosa. Watak-watak kita itu buruk-buruk, saudaraku. Sampai sekarang pun juga di dalam diri saya ada watak-watak buruk yang belum tuntas dibersihkan. Makanya Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup. Belum tuntas. Kita harus menuntaskannya. Sampai kita mendapatkan prestasi, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Prestasi yang dikalimatkan dengan kalimat Bapa, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi kita mengerti mengapa firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah, artinya orang yang menyadari bahwa keadaannya belum seperti yang Allah kehendaki. Jangan mudah mengaku anak sah bagi Allah. Wah, berat kalau begitu, Pak. Saya kasih tahu. Memang pada dasarnya semua kita itu anak. Semua manusia itu anak. Anak Allah. Karena semua manusia memiliki roh dari Allah. Bukan roh dari yang lain. Nismat hayim yang diembuskan Allah kepada Adam itu ada dalam diri semua manusia. Semua manusia ini pada dasarnya anak. Anda juga boleh mengaku anakmu, betul. Tapi jangan coba-coba berpikir Anda sudah jadi huyos. Belum tentu. Memang semua kita anak. Sadari bahwa roh yang ada pada kita itu roh dari Allah. Rohnya Erastus ini rohnya dari Allah. Bukan roh Allah loh. Roh yang datang dari Allah. Jangan mudah berpikir kita anak Allah yang sah. Sebab kalau Anda berpikir Anda sudah menjadi anak Allah yang sah, Anda tidak memiliki geliat yang proper. Tidak memiliki geliat yang pantas untuk mencapai tingkat hidup sebagai anak Allah. Sampai kita tutup mata. Sampai semua rambut kita rontok, gigi kita rontok. Sampai kita putus nyawa kita. Kita terus berjuang untuk melegalitaskan status kita sebagai anak Allah. Dan memang sampai titik tertentu seseorang akan legal, sah sebagai anak Allah atau huyos. Mengapa orang begitu mudah mengaku anak Allah? Mengapa orang begitu mudah mengaku anak Allah? Sebab kesalahan konsep mengenai anugerah yang salah. Makanya mesti dibenahi. Ibarat benang itu kusut. Harus dibenahi. Apa itu anugerah, apa itu keselamatan, apa itu percaya. Dibenahi. Yang percaya kepada Tuhan Yesus itu selamat. Percaya itu apa? Selamat itu apa? Siapa Tuhan Yesus itu? Wah, ini tidak mudah, pekerjaan yang tidak mudah. Yesus juru selamat. Juru selamat maksudnya apa?
terhindar dari neraka, Pak, mau masuk surga. Apa itu neraka, apa itu surga? Kapan terhindarnya? Hari ini, besok, atau setelah kita mati? Itu harus dibedah. Nah, betapa mahalnya kesempatan kita bisa belajar seperti ini. Jangan anggap ringan, saudaraku. Manusia ini bisa diringankan. Yang berbicara ini bisa diringankan. Tapi yang dia katakan, jangan diringankan. Harus bisa membedakan yang berbicara dan apa yang dibicarakan. Saya bicara ini juga sebenarnya terpaksa. Karena apa? Ya, yang dibicarakan tidak bisa lepas dari yang membicarakan. Mestinya, logikanya. Nah, orang yang tidak layak berbicara, kita mau dengar apanya. Tapi, saudara, karena manusia sudah rusak dengan prejudisnya, tahu ya prejudisnya, dengan sikap yang kadang-kadang itu mengabaikan praduga, tak bersalah, pokoknya dia salah aja. Dia bodoh, dia ngawur, ya sudah, anggaplah saya ngawur, tapi ucapanku tolong, hargai. Nanti waktu akan membuktikan. Tapi nggak usah nunggu waktu nanti, anak keburu mati nggak mendengar yang saya katakan. Sementara saya berubah terus dengan kebenaran-kebenaran yang dahsyat ini. Nah, nampak jelas dari cara hidup banyak orang Kristen yang tidak menerima didikan Bapa, menunjukkan bahwa dia tidak mengerti konsep anugerah yang benar. Karena anugerah yang dipahami orang pada umumnya adalah bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus secara otomatis menjadikan seorang anak Allah, secara otomatis kalau orang mengaku percaya, dia selamat. Percaya itu apa? Selamat yang bagaimana? Kita mulai hafal dengan definisi selamat. Usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula. Dan usaha ini tidak bisa sebelah pihak. Harus diresponi oleh pihak manusia yang menerima anugerah itu. Tentu statement saya ini harus didukung oleh banyak penjelasan. Dan sementara saya tidak menjelaskan. Jangan secara pikir cuma sebuah statement tanpa ada akar, root, fondasinya. Ada akarnya, ada fondasinya. Firman Tuhan berkata, kalau seseorang menerima didikan Bapa berarti anak. Tetapi tidak menerima didikan Bapa berarti anak gampang. Notos, Ibrani 12 ayat 8. Ini jelas ya. Tentu saja orang-orang Kristen yang tidak mengerti konsep ini, ia tidak mengerti hak dan kewajiban sebagai anak Allah. Haknya 100% dipelihara Tuhan. Sejak di bumi sampai di kekekalan. Itu hakmu. Dan engkau tidak perlu mengklaim hak itu. Karena dia Allah yang setia. Orang Kristen yang dewasa itu nggak minta-minta, nuntut, mengklaim janji Tuhan, mengklaim berkatnya. Itu tetangga, bukan anak. Tetapi kewajiban yang harus dipenuhi. Terima didikan. Ketika Ibrani 12 berbicara mengenai anak mana yang tidak dididik oleh bapaknya. Kalau kamu tidak menerima didikan, kamu anak gampang. Itu ayat pertama mengatakan di dalam Ibrani 12 ayat 1 bahwa kita harus masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Wajib. Menanggalkan beban dan dosa. Yang menanggalkan bukan Tuhan, tapi kita sendiri. Jadi jangan heran kalau kita dibakar dengan masalah. Dibakar dengan problem. Dibakar dengan berbagai kejadian-kejadian hidup yang tidak menyenangkan. Dibakar dengan banyak perkara. Supaya unsur-unsur kekafiran dalam diri kita dirontokkan. Ini satu aspek loh, belum aspek yang lain, saudaraku ya. Aspek yang lain artinya kita mendengar firman Tuhan, pengertian kita dibarui oleh Tuhan.
Didikan itu dimaksudkan agar kita dapat mengambil bagian dalam kekudusan Allah, menanggalkan beban dan dosa. Jangan saudara berkata, kalau aku dipilih Tuhan pada akhirnya pasti aku selamat. Maksudnya itu apa? Kalimat itu betapa bodohnya. Pasti nanti dikaitkan lagi dengan penjahat di samping salib Tuhan itu loh. Yang hari itu juga dia ke Firdaus. Gampang kan, di ujung maut namanya ditentukan selamat, selamat saja. Jadi bodoh. Bodoh sekali. Dulu saya juga berpikir begitu. Pokoknya aku dipilih sampai akhirnya aku selamat. Betapa tidak bertanggung jawabnya. Karena kewajiban itu menanggalkan beban dan dosa. Dan itu pendidikan. Harus ada proses pendidikan. Keselamatan hanya untuk orang yang percaya. Saya setuju. Saya percaya itu apa? Selamat iris itu maksudnya apa? Ayub tidak percaya Tuhan Yesus selamat ya. Abraham tidak percaya Tuhan Yesus selamat ya. Nah, percayanya di perjanjian baru tidak bisa dikenakan bagi orang-orang saleh perjanjian lama yang menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Lalu bagaimana mekanisme keselamatan mereka? Ikuti terus pembahasan saya selama berbulan-bulan, selama bertahun-tahun. Baru mendapatkan satu gambaran yang lengkap. Tidak bisa malas, tidak boleh malas. Didikan Bapak itu membuat hidup kita jadi berat. Orang yang menerima anugerah itu ditempatkan Tuhan di posisi sulit. Sebab dia menjadi anak-anak yang harus dimuridkan. Dimuridkan jangan dipahami sebagai ke gereja diajari doktrin-doktrin. Doktrin itu penting sekali, bukan penting sekali. Tapi doktrin yang benar akan menuntut orang menjadi sempurna, bukan jadi baik saja. Jadi Bapak Ibu, keselamatan yang kita terima itu mau merubah roh. Nesyamah kita itu loh. Memang semua manusia pada dasarnya adalah anak Allah, sebab roh yang ada pada manusia, roh yang berasal dari Allah. Tetapi mereka yang rohnya, nesyamahnya belum didewasakan, belum disempurnakan, masih berstatus anak gampang atau anak yang tidak sah. Anak juga. Nah, itulah sebabnya kita dikatakan sebagai memiliki karunia sulung roh. Kamu loh yang dapat berkat utama. Nabi-nabi dan orang benar perjanjian lama ingin melihat yang kamu lihat, kata Tuhan Yesus. Ingin mendengar yang kamu dengar. Tapi mereka tidak melihat, mereka tidak mendengar. Karena ini untuk kamu. Ini loh karunia sulung roh. Mereka juga anak, tapi bukan orang yang diberi kesempatan menjadi seorang yang memiliki karunia sulung roh. Karunia sulung roh itu menempatkan seseorang menjadi anak-anak Allah yang dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Harus dididik. Jadi kalau Tuhan berkata, menanglah kamu seperti aku menang. Itu tidak dibuat menang oleh Tuhan secara otomatis, bro. Itu perjuangan yang luar biasa. Perjuangan yang hebat, saudara. Yang dimenangkan itu apanya? Nesyamahnya itu. Kalau kita membaca Yakobus pasal 4 maksud saya. Bukan tanpa alasan kalau kita suci berkata roh yang ditempatkan dalam diri kita diingini dengan cemburu. Ayat 5, Yakobus 4:5. Ayat yang keempat, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Ayat yang keempat, ayat 1, 2, 3. Kamu jangan ngumbar keinginan. Kira-kira intinya begitu. Itu intinya. Kalau orang mengumbar keinginan, nesyamahnya rusak. Dia tidak bisa kembali kepada Bapa di surga. Nesyamah itu roh manusia sama di mana hati nurani berada. Di mana hati nurani berada. Jadi, dengan mendengar kebenaran, dengan menerima kebenaran, dengan merubah cara berpikir, sikap hidupnya ikut berubah, nesyamahnya didewasakan atau disempurnakan. Makanya istilah penggembalaan, beri makan anak dombaku,
beri makan domba-dombaku. Itu tujuannya. Itu maksudnya. Makanya firman yang benar. Soal liturgi sudah saatnya tidak perlu mengikat kita. Soal liturgi tidak perlu mengikat kita. Yang penting bagaimana nesyamanya didewasakan. Jadi kalau nesyamanya belum didewasakan atau belum disempurnakan, masih berstatus anak gampang. Anak yang tidak sah. Keselamatan merupakan proses mengubah manusia dari anak gampang menjadi anak yang sah. Saudara saya punya karunia sulung roh, artinya punya kesempatan. Kitalah yang disebut sebagai umat pilihan. Umat pilihan ini bukan berarti terpilih secara absolut berdasarkan kedaulatan Allah. Tapi terpilih menjadi kelompok orang yang hidup di zaman perjanjian baru. Yang mendengar Injil dengan benar. Yang sehat jasmani rohani. Yang memberi peluang keadaan itu. Memberi peluang potensi untuk mengalami perubahan. Itu tergantung manusianya. Kata pilihan itu tidak bisa tidak artikan dengan dangkal, terpilih jadi anak Allah. Salah. Tapi Pak ada di Alkitab Efesus 1 ayat yang keempat. Coba diperiksa kitab Efesus. Kenapa nggak di Korintus, di Filipi yang lain? Kenapa hanya ayat itu? Coba periksa. Coba periksa Efesus itu di mana? Kenapa Tuhan berkata begitu? Itu pemilihan individu atau pribadi. Saya kasih tahu ya. Hari ini Anda ke kota Efesus. Gereja katanya pernah menerima satu rata dengan tanah. Dan wilayah itu hampir nggak ada gereja. Saya ingat saya hanya Laodikia. Selebihnya rata. Laodikia masih disisakan sebuah gereja. Selebihnya rata. Pahit sekali, saudara. Pahit sekali. Saya punya kerinduan untuk mengunjungi gereja-gereja ini suatu hari nanti. Yang kata gaib dari Turki yang berbicara kepada saya, oh semua gereja ini sudah rata Pak, dan nyaris nggak ada orang Kristen lagi di situ. Sama sekali nggak ada orang Kristen, kecuali Laodikia. Nah nanti kita buktikan nih, benar nggak ya? Dan saya tidak heran kalau itu benar, saya tidak heran. Sebab wilayah Kristen mayoritas yang dulu Kristen aja rata hari ini. Dari orang yang tidak percaya. Anda pikir Istanbul itu kota apa? Kota Kristen itu pusat gereja timur. Pusat gereja timur. Pusat gereja. Sekarang tinggal 5% itu pun bercampur agama lain. Yang 95% bukan orang Kristen. Coba kita berpikir normal, wajar, sehatlah. Jangan menggampangkan begitu. Makanya PR saya itu banyak, saudara. Saya sepanjang umur. Walaupun saya juga kadang-kadang punya firasat pendek umur. Tapi mudah-mudahan firasat itu hanya lahir karena saya kurang peta aja. Banyak hal yang harus diajarkan, saudara. Keselamatan itu proses mengubah manusia dari anak gamang menjadi anak Allah yang sah. Wah, kalau sudah jadi anak Allah yang sah, lewat proses kelahiran baru, luar biasa loh manusia seperti itu. Saya belum mencapai, saudaraku. Tapi saya tahu, luar biasa loh dari manusia yang berstatus anak Allah. Berstatus anak Allah karena berkeadaan. Bukan sekedar status yang disahkan manusia. Allah yang mengesahkan. Bukan manusia. Jadi kalau selama ini kita mendengar orang berkata, saudara sekalian, saudara dan saya sebagai anak-anak Allah. Anak Allah yang gampang. Anak Allah notos atau huyos. Ini proses keselamatan. Di mana proses ini sama dengan proses kelahiran baru. Dilahirkan oleh Allah. Yohanes 1 ayat 11-12. Yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Atau kalimat yang tepat. Diberi kuasa menjadi anak Allah. Tapi pemberian kuasa itu punya maksud. Sekarang ini gambaran ya, ilustrasi ya. Ingat, kebenaran supaya jelas diilustrasikan. Setuju? Jangan ilustrasi dijadikan kebenaran. Ingat itu. Saya lihat pendeta-pendeta, teolog-teolog yang membela satu doktrin. Supaya dia bisa membela doktrinnya, dia membuat banyak ilustrasi.
Dan ilustrasi itu dijadikan kebenaran. Wah, orang nggak ngeh itu saudara sekalian. Salah itu. Itu keliru. Wah, saya lihat ini orang. Bagaimana dia membela bahwa Allah menentukan orang selamat. Itu dengan berbagai ilustrasi. Tidak boleh bikin ilustrasi lalu membuat jadi kebenaran. Kebenaran yang tidak jelas diilustrasikan. Jangan terbalik. Sekarang saya kasih ilustrasi. Gambaran saja. Kalau seorang raja mengangkat anak gembel, anak kolong pinggir di bawah kolong jembatan jadi anak raja, dia cukup disahkan jadi anak, atau perlu dididik untuk jadi anak, bisa dua-duanya. Ini juga tidak di ilustrasi yang tepat loh saudara, tapi betapa bodohnya dan jahatnya raja itu atau bangsawan itu mengangkat orang yang kelas anak kolong jadi anak bangsawan, paham nggak? Di dunia saja nggak mungkin itu, apalagi Tuhan. Kalau Alkitab berkata supaya kamu tidak bercacat dan tidak bercela, itu bukan hanya dosa dihapus, dianggap tidak ada, diampuni, selesai. Ketika Tuhan berkata sudah selesai, selesai bagi Dia yang menyelesaikan tugas Mesiasnya. Bagi kita belum selesai, karena kita harus menerima anugerah itu dan dididik menjadi murid-murid Tuhan. Jangan sudah selesai saudara, Tuhan sudah menang, kita ikut-ikutan menang. Pakai. Masa Tuhan bodoh sekali membuat Anda tanpa kemenangan, tanpa pergumulan dianggap menang. Ingat yang saya katakan baru statement-statement yang tidak saya ikuti penjelasan. Penjelasan saya bukan lembaran dalam jumlah puluhan. Ratusan sampai ribuan lembar. Nggak main-main ini. Bicara soal keselamatan anugerah. Ribuan lembar. Saya kira yang ikut PA tahu. Udah 3 tahun lebih itu. Tiap hari 5, 6, 7, 4. Cukup untuk membuktikan itu. Tapi kalau orang terlanjur salah berpikirnya. Mengerikan, saudara. Yang menerimanya. Diberi kuasa. Supaya menjadi anak Allah. Ya aku menerima Yesus. Menerima itu apa? Harus dibedah dengan benar. Ya Pak, saya menerima dia sebagai juru selamat. Dalam KKR kan kita suka begitu. Saudara, mari ikuti doa saya. Aku menerima engkau sebagai Tuhan dan selamat. Masuk dalam hatiku, amin. Mari masuk. Sudah masuk tuh. Dulu kita begitu, saya termasuk begitu. Sekarang Anda lihat, saya tidak pernah bikin KKR. KKR Pak, KKR kesembuhan. Emangnya kalau nggak ada KKR nggak ada kesembuhan? Tuhan bikin KKR jadi kesembuhan. Harus ada pendeta. Coba dilembagakan jadi begitu, saudara. Saya tidak menyangkal kenyataan ada mujizat lewat KKR. Betul. Tetapi apakah harus mesti lewat KKR? Logikanya itu kalau orang luar sana lihat cara kita berpikir, geli loh. Tuhannya bikin mujizat di KKR. Atau lebih banyak mujizatnya kalau KKR. Kalau dulu 30-40 tahun yang lalu, di mana orang sedang dibangunkan, ayo bangun, bikin KKR. Kesembuhan diadakan, Tuhan izinkan. 40 tahun lalu, Bo. Sekarang sudah saatnya kita dewasa. Yang kita perlukan bukan mujizat, tetapi tanggung jawab. Ciptakan mujizat dengan pola makan yang baik. Umur 90 tahun tanpa sakit. Betul? Engkau punya penyakit kanker ekstrim, berubah pola makan, pola hidupmu. Bisa sembuh. Betul? Sekarang bayangkan kalau orang diabetes. Tanpa diajari menyangkal lidahnya, cita rasa lidahnya. Lalu sembuh. Betapa nggak dewasanya orang itu. Saya serang dengan dokter spesialis yang pergi dengan saya ke luar negeri. Dia cerita sama saya. Pak, kalau saya ketemu 2 pasien, diabetes dan darah tinggi, saya tidak suruh minum obat. Rubah pola makanmu. Kalau kondisi sakitnya parah, baru saya kasih obat itu pun dosis kecil dan hanya sebagai jembatan awal. Selebihnya, Anda rubah pola makan. Suka, ya udah. Pola makanmu dirubah, diabetesmu turun, olahraga yang teratur. Darah tinggi, pola makanmu yang benar.
olahraga yang teratur, turun darah tinggimu. Ciptakan mujizat. Anda jangan berkata, Pak Eras tidak percaya mujizat. Saya sangat percaya. Bapakku sumber mujizat. Tapi aku tidak berhak menggunakan dia sesuka-sukaku. Jadi untuk menjadi anak Allah, saudara, harus diproses melalui proses kelahiran baru. Dan kelahiran baru terjadi melalui firman. 1 Petrus 1 ayat 23. Dilahirkan baru oleh firman.